ajak rumah. turnamen nggak sih? Untuk lepas hijab dan untuk share ke publik Iya, itu kayaknya pas diperiksa bea cukai, emas jamaah pulang haji 180 gram cuma imitasi seharga 900.000. Gue udah subscribe Rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe Rumah Bugito. Begitu. Kenapa nih? Aduh, hari ini tuh berita-beritanya yang kayak ngagetin dan membanggakan banget. Apa sih, Karena yang pertama, kemarin kan baru aja si Taeyong NCT kan datang tuh ke Indonesia, ya kan? Oke. Terus konser yang di acara CXO kemarin tuh. Ya tahu. Nggak tahu-tahu udah bikin konten sama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad lagi. Iya, nih. Nah, kan? Shalalala. Ini lagi gerakan TikTok nggak sih? Ini apa dance-nya musik Shalala ini? Shalala ini lagunya si Taeyong. Bentar, itu judulnya Taeyong Shalala. Berarti dia Iya. bikin lagu sendiri dengan nama Iya, dia. Berarti kayak ha-ha, Jennie jadi- Blackpink solo gitu nggak sih? Iya, emang solo. Jadi kan ini member NCT. Ah, Iya kan? Jadi dia kayak versi solonya gitu. boleh gitu di sana. Boleh, emang kayak gitu. Jadi nggak selalu grup-grupan ya? Enggak, kan Oh, kemarin baru juga datang rame banget tuh guys yang pas konser CXO itu. Nah tiba-tiba sekarang udah sama Sultan aja. Kira-kira bakal bikin collab apa ya? Kayak Tur deg-degan rumah nggak sih? Bisa jadi. Ajak Rumah. turnamen nggak sih? Pingpong. Waktu Kalau itu- nggak tenis. Oh iya. Iya. Iya yang itu kali gak guys. Menurut kalian itu bukan sih Kata aku, ponakan? iya sih. Soalnya dia kontennya bukan ini doang nih, ada yang Raffinya ngomong. Padahal dalam hatinya Aduh. ngomong apa sih? Iya. Iya sih. Tapi tuh Raffi emang kayak deket banget ya sama artis-artis Korea nggak sih? Kayak Sama dia supel sih. powernya iya sih. Emang orangnya supel. Dan Bukan tapi super kan tapi ya, supel. kan nggak, iya bisa sih supel tapi maksudnya nggak sembarangan orang juga kan Iya. bisa itu. Tapi Betul. emang ini dia powerful banget gitu. Powerful. Jadi kita tunggu aja gitu nextnya ya. Bakalan ada apa nih kira-kira antara Sultan Andara dan Taeyong NCT? Ini ponakan ada yang kira-kira nggak? Iya. Coba komen ya. Komen aja. Nah, kita tunggu aja. Semoga Taeyong juga di sini tuh nggak batuk-batuk ya. Soalnya katanya di Jakarta tuh udaranya jelek banget kan. Iya Tapi iya kan? Kan kemarin sempet trending tuh katanya Beberapa udara minggu Jakarta tuh lalu. jelek banget. Beberapa minggu Iya kabut kan? tebal pagi. Nah, tiba-tiba ada nih postingan dari Pandemic Talks yang bilang kalau Pemprov DKI klaim udara Jakarta sehat dan data IQR tidak tepat karena beda alat ukur. Hah? So what you mean, bro? Nih guys, bisa dibaca ya. Pemprov DKI Jakarta memiliki indikator tersendiri dalam menilai kualitas udara dan wilayahnya. Sistem perhitungannya mengacu pada indeks yang diatur pada bla bla bla. Pokoknya intinya kan kemarin tuh banyak tes udara yang menyatakan kalau misalnya Jakarta itu udaranya jelek. Nah, itu tuh dinyatakan salah sama Pemprov DKI Jakarta karena Pemprov DKI itu punya alat ukur sendiri ya yang menyatakan bahwa DKI Jakarta itu sehat-sehat aja udaranya gitu. Tapi bukannya mereka bisa melihat sendiri nggak sih? Secara fakta kayak tiap pagi itu kabut tebal. Iya. It's very obvious. I think. Kabut tidak lembut ya. Kabut tidak lembut. Kabut polusi gitu Iya. kan, pagi-pagi nggak yang Nah, ini kita persis lihat, kayak yang di gambar ini. kita baca aja kali ya Oke. komennya. Ada nih lucu banget dari Bahrun Rohadi. Bahrun Rohadi. Mengatasi polusi di Jakarta, penghijauan, beralih ke transportasi publik, beralih ke BBM ramah lingkungan. No. Beli alat sensor yang bisa kasih hasil bagus. Yes. Jadi lebih kepada penanggulangannya beli alat gitu ya. Iya. Ada juga nih dari Welly Heru Murti. Semoga esok Pemda DKI menjadi salah satu kontributor pada IQ Air Visual. Kalau perlu semua kontributor diajak diskusi bersama. Bisa tuh ya. Jadi kayak nggak ada perbedaan hasil lagi gitu ya. Kalau bisa kayak ini sebenarnya yang mana sih? Adu data gitu lah ya. Jadi kayak secara ini juga nggak yang asal klaim-klaim aja gitu. Iya. Oh ini yang bener gitu. Iya. Ya kita mah berdoa aja semoga emang kalau misalnya kita diyakini sama pemerintah kita bagus ya kita yakin aja gitu ya. Yakin aja sama ya. Heeh.
Gimana? Gimana? Sama ya kalau udah tahu teman-teman, maksudnya udah melihat polusi, jagalah Iya, kesehatan, jagalah pakai kesehatan, masker. pakai masker Bukan tetap. karena covid ya, tapi ya Iya, polusi. tapi itu juga sih, Iya, itu juga walau masih. bagaimanapun kita masih endemik ya. Betul. Dan polusi pokoknya banyak lah fungsinya gitu mas. Dan makan sehat juga dan olahraga juga. Oh, Jadi betul. kayak kalau misalnya lingkungan kita nggak mendukung, dari kitanya juga harus ada effort supaya Iya. kita bisa prepare ke depannya gitu. Nah akhirnya nih kita masuk ke topik yang jelegar. Apa Baru nih? kemarin ya ada berita soal dia itu viral gara-gara posting mantan suaminya si Sule. Oh, Ya kan, yang soal anaknya itu yang nyinyir. yang nyinyir buat ponakan yang belum tahu ada apa sih. Kemarin nonton video kita aja ya, yang sebelumnya itu ada tentang Natalie Holscher. Holscher. Natalie Holscher itu dia update tanda kutip jelek soal Sule gitu ya. Iya, iya. Nah itu kalau buat selengkapnya nonton aja. Tapi sekarang menjelegar banget ya, ada lagi nih sensasi baru, buka kudungan guys. Duh, takutnya sih. Kita lihat aja kali videonya ya. Jadi dia bikin video estetik gitu loh. Nah, Tapi kayak Jadi- Miss K nggak sih? Hey. di sini sih nggak ada captionnya ya. Jadi mungkin dibiarkan visual dan musiknya berbicara gitu. Dan dibiarkan itu jadi ruang diskusi buat Iya. para head. Ya nggak sih? Tadi dulu ini bajunya apa nih? Kebahagiaan tidak dapat dibeli dengan harta. Oke. Agak-agak bingung ya. Agak agak nyinggung siapa ya? Tapi cakep loh. Cakep, emang cakep banget sih kalau cakepnya. Menjadi wanita bahagia. Oh, apakah ini sebuah simbol ya bahwa dia lagi belajar untuk menjadi wanita yang bahagia? Apa sebelumnya dia terkekang atau tidak bahagia? Ya. Tapi ya menurutku Mm-mm. untuk lepas hijab dan untuk share ke publik Iya. itu kayaknya bukan keputusan yang gampang gak sih? Bukan keputusan yang Karena gampang, dia benar, pasti udah setuju. mikir, Setuju. dia udah mikir. Segala konsekuensinya Pros and ya. cons-nya. Mm-mm. Buktinya dia sekarang udah membiarkan ruang diskusi. Iya, benar. Tapi dia nggak bilang ya dia kenapa. Belum ada klarifikasi. nggak ada klarifikasi apapun, cuma gini doang. Ya biasalah kalau netizen mah kalau ada yang kayak gini pasti komentarnya tuh negatif semua ya, mostly kalau misalnya kita bisa lihat sini. Aku nggak mau baca deh, maksudnya kayak nggak mau ikut nyinyir gitu. Iya. Cuma ya yang setahu kita mah sebuah langkah yang besar ya, karena dia public figure. Iya. Jadi kayak mungkin ini memang langkah yang cukup besar dan perlu keberanian, karena sebelumnya juga banyak kok artis-artis yang kayak gini, kayak misalnya Rina Nose kemarin ya kan, Sempet hijab ya? sempat hijab, terus dia sempat lepas dan sempat dibully juga gitu. Iya. Terus kayak banyak lah yang artis kayak gitu, mungkin ya mereka lagi belajar juga gitu. Kita juga nggak bisa ngejudge ya, itu kan masing-masing ya, lebih kepada masing-masing. Iya, ada kalanya itu kan pilihan orang, respect Pilihan aja orang, sih. respect aja gitu. Jadi kayak kita sebisa mungkin kita mah menempatkan diri sebagai penonton aja gitu. Jadi kayak nggak usah yang Masuk ke dalam personal dia gitu. Ini kan dia kayak hanya ngenalin diri dia yang baru ini Baru, seperti ini loh iya. gitu. Tapi salvo sih sama netizen tiba-tiba jadi ahli agama semua. Iya. Cuaks. Emang kayak gitu sih gitu ya. Kalau misalnya udah jadi public figure tuh segala kegiatan ya. apapun Monitor sama netizen. dimonitor, semua dinilai, dijudge gitu. Salah ya. dikit, hujat. Salah dikit hujat. Ada postingan dia hari ini nih, story-nya. Oke. Dia udah keluar tanpa hijab. Oke. Nih, kita lihat aja. Chanel. Nih. Gak apa-apa. Ini postingan pertama berarti kemarin ya? Ini postingan 16 jam yang lalu sama anaknya. Mungkin ini lagi di luar, lagi makan ya. Cantik banget sih. Makan coba. Iya, dia cantik pakai dan gak pakai sih. Cantik both ways. Udah sih guys, storynya yang ada dianya menampilkan rambutnya itu baru ini doang, yang lainnya cuma endorse aja gitu. Tapi salvo sih maksudnya gini ya. Ya, Kalau orang mau
go public dengan kondisi dia sekarang ya Iya. bisa aja dengan postingan foto biasa selfie Iya, aja. Tapi dia bikin bener-bener. video loh. Iya, Kayak niat ya. niat. Berarti kayaknya ini putusan yang besar dalam hidup dia sih. Bener, dan dia bersiap untuk dijudge juga sih pastinya. Karena kan yang jadi menarik dan jadi sensasi itu adalah sebelumnya itu dia Pakai hijab kan jadi. sebelumnya pakai hijab, tapi sebelumnya itu Emang dia nggak pakai kan, non Islam kan? iya non Islam, dia convert kan, dia Iya. convert pas sama Sule pakai hijab Iya. gitu kan, terus dia udah pisah sama Sule, terus kemarin sempat ada konflik gitu kan, terus Konflik perdramaan. terus sekarang Konflik lepasin peranak sakitan. iya Ih, peranak sakitan jahat gitu. nggak sih? Hah? Peranak sakitan jahat nggak sih? Anaknya sakit. Peranak sakit. Anaknya sakit, jadi ada konflik gitu, mungkin kayak ya jiwa keibuannya keluar gitu. Terus sekarang lepas hijab gitu, jadi ya mungkin yang jadi agak menarik, sensasi yang menarik tuh itu Iya. gitu guys. Ya kita mah doain aja ya semoga yang terbaik buat dia gitu. Tapi ada juga nih yang menarik dari situ, tiba-tiba diseret-seret nih Umi Pipik. Ntar Umi Pipik siapa sih? Jadi Umi Pipik ini tuh mantan istri almarhum Ustadz Jeffrey ya, yang sekarang jadi pendakwah gini. Sekarang Umi Pipik jadi pendakwah. Terus dia cerita bahwa Natalie Hocher ini izin kepadanya saat memutuskan untuk melepas hijab gitu. Jadi kayak konsul dulu mungkin gitu. Umi sebelum- Pipik ini adalah siapanya? Teman ya? temen aja, dan mungkin karena dia dilihat sebagai orang yang mengerti agama gitu, Iya, jadi iya. mungkin ngobrolnya sama dia gitu. Belum dijamin kan masuk surga, saya juga punya dosa gitu. Oh, manusia punya dosa gitu. Tapi harus kita kecewa, Allah aja nggak pernah kecewa nih hambanya. Jawabannya Kenapa, bagus. kenapa harus kita kecewa, dan kenapa maksudnya kayak bener sih kan, netizen banyak yang bilang dosa gitu ya, kita semua punya dosa Aduh, gitu. Terus gimana? kayak kecewa ya kenapa kita harus kecewa gitu kan, sedangkan jalan hidup orang-orang tuh beda-beda gitu. Iya, benar. Proses pembelajaran orang tuh beda-beda gitu. Mendoakan sesama lain ya iyalah ini guys, makanya ini aja maksudnya Umi Pipik di sini kan sebagai pendakwa di sini ya, tapi kayak sebisa mungkin juga dia nggak mau maksa dan apapun, hanya menemani dan ya mendoakan yang terbaik gitu. Jadi kita juga harusnya bisa menjadi seperti itu guys, Jangan menghakimi. jangan menghakimi gitu. Tapi lumayan seru sih ya tiba-tiba gitu ya, Karena kayak menurutku agama kan agak krusial ya di iya Indonesia ini. iya bener. Gampang jadi kontroversi lah. Bener, gitu. gampang gitu ya. Belum apa-apa aja udah ditanyain gitu Iya. ya. Pokoknya kalau dari kita mah kita doain yang terbaik, selalu support gitu. Semoga Iya. kalau misalnya ada masalah apapun semua kelar gitu ya. Sama ini sih lebih ke tanggung jawab sama apa yang diperbuat aja. Benar, iya. Kalau udah komit untuk melepas, iya. ya udah. Heeh. ngerti gak sih ya? Iya, Take benar. responsible for that gitu. Ini kan mungkin satu step pembelajaran dalam perjalanan spiritualnya si Natalie, mungkin kan kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau yang ini ada juga satu langkah perjalanan spiritual yang dipengenin banyak orang di Indonesia nih. Kan naik Umroh. naik Oh, haji. Haji. Tapi yang ini malah nyeleneh banget nih, soalnya dia pulang-pulang pakai emas gitu loh banyak. Ini apa jualan apa Kayak- gimana sih? Ini kita langsung Coba kita lihat aja lihat. deh. Membeli 100 gram emas di Arab Saudi. Jadi dia turun-turun dari pesawat tuh gitu guys, pakai emas itu di rambut di kepalanya tuh semua emas. Yang lain pada pakai baju putih, dia pakai baju hijau, ada emas-emas bling-bling gitu ya. Masya Allah katanya. Tapi apa yang motivasi dia gini? Nggak tahu deh. Nah lucu banget guys, karena video ini tuh viral ya. Video dia turun dari pesawat terus dada-dada pakai emas itu viral. Terus tentunya kalau udah viral ada yang memantau. Bea Cukai. bener, Bea apalagi- Cukai langsung memantau dan langsung meriksa si ibu ini guys, langsung dipanggil. Ada gak kabarnya? Lucunya, pas diperiksa Bea Cukai, emas jamaah pulang haji 180 gram cuma imitasi seharga 900.000. Jadi pure cuma mau pamer Konten aja gitu, nggak sih? konten ya. Juga dengan Pegadaian, dan dari Pegadaian menyimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas, begitu hasilnya. Oh, berarti imitasi. Iya, Apa kemungkinan seperti itu. dari Pegadaian. Maksudnya apa nih? Seperti itu. Tapi Gimana sih? memang barang ini dibeli dari luar negeri, Pak. Iya,
dan yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa memang benar barang itu dibeli dari luar negeri dan imitasi. Kurang lebih harganya sekitar 900-an ribu, jadi di bawah 1 juta. Lucu sih, Dengan lucu sih Mpok. Lucu. Dia bikin ya se-Indonesia panik dan ngeprank Iya. gitu. Ibunya ngerti cara viral gimana, keren. Soalnya yang lebih ngakaknya lagi nih, dia tuh bilang harganya ratusan juta. Emang dia bilang gitu? Iya nih. Apa yang dikenakan ini, Bu? Apa yang dikenakan? Mas, Beli di mana, Mas, Bu? beli di Mekah. Totalnya, Bu. Totalnya ratusan juta. Udah mirip kok. Bu, bagaimana perasaannya setelah tiba di tanah air, Bu? Bagaimana perasaannya, Bu, setelah tiba Tapi Alisa on point ya. On point. Kira-kira lebih malu videonya viral atau ketahuan bohong apa dipanggil bea cukai nih? Campur sih kataku. Campur ya, udah malunya udah campur aduk banget. Apa selai-selai aja nih kayaknya di kampungnya. Kayaknya bakal jadi omongan warga sekitar ya. Iya. Dalam waktu yang sangat lama gitu. Tapi Soalnya bukan kan dihujat sih kataku. Jadi kayak bahan candaan aja, bahan ledekan. candaan ya, bahan Ah, ah. ledekan ya. Soalnya kan kalau misalnya di daerah-daerah tuh mau kebanyakan tuh apalagi kalau udah haji itu dia di ini banget respect. Oh gitu. Iya, kalau udah ada gelar haji kan bu haja gitu. Langsung yang lain tuh kayak usap-usap dengkul gitu kan, minjem duit biasanya datang ke rumah bu haja gitu. Oh gitu maksudnya. Iya, jadi di respect banget dia. Makanya udah dia sebagai bu haja pulang-pulang terus tiba-tiba pakai emas banyak, di respect banget gitu kan. Tapi ternyata dipanggil ketahuan bohong ya. Ya, kita mah ketawa aja. Ya. Ketawa aja lah, menikmati aja lah kontennya Iya, ya. upsi Upsis. banget. Ya udah kali ya, gitu aja dari kita. Nah, menurut ponakan gimana nih? Apakah dia akan viral di kampungnya? Kira-kira apakah tetap akan di-respect sebagai ibu haja atau gimana? Terus atau menurut ponakan gimana yang Natali tadi nih? Ponakan di tim yang mendukung Natali apa yang kontra nih sama Natali kira-kira? Langsung di komen aja, diceritain aja gitu. Kalau kamu ya. gimana, Pok? Kalau aku sih, aku mah lebih kepada support aja ya apapun, Support ya. apapun. Karena kan biar gimana pun kita bukan siapa-siapanya dia juga. Iya. Dan meskipun kita siapa-siapanya juga, meskipun kayak misal adik kakak emak, Heeh. engkong babe gitu, Nggak ya berhak juga ngatur ya. Bener. pada akhirnya individu masing-masing gitu. Ini kan bisa jadi sebuah pelajaran untuk dia juga. Mm-mm. Dan kita tunggu aja nih dari sultan kita apakah ada apa gitu nanti. Jadi ingat ya ponakan, selalu pakai masker, jaga kesehatan, dan kita pamit dulu. Ya udah. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share video ini ke keluarga dan teman-teman kalian. Begitu. Upsi.